Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Harapan kami mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat dan terus semangat dalam belajar, tentunya dalam kondisi belajar dari rumah. Dan kita berharap semua mudah-mudahan kondisi ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang materi matematika, tepatnya yaitu taksiran, bilangan, pecahan campuran, pecahan biasa, bilangan desimal, dan bilangan persen. Tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian dapat menyelesaikan soal tentang taksiran pecahan biasa, taksiran pecahan campuran, taksiran bilangan desimal, dan taksiran bilangan persen dalam operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Baik, anak-anak hebat, mari kita mulai pelajaran pada hari ini. Jangan lupa berdoa sebelum belajar agar kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan kemudahan dalam memahami materi pada hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang taksiran bilangan dari bilangan pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Taksiran itu, yang dimaksud dengan taksiran adalah menaksir berarti memperkirakan penaksiran hasil operasi hitung yang dilakukan untuk mempermudah menghitung hasilnya. Hasil penaksiran mendekati hasil yang sebenarnya. Jadi penaksiran itu adalah menaksir dari jumlah hasil operasi hitung dengan jumlah yang sebenarnya, yang hampir sama. Langsung saja saya berikan contoh untuk lebih mempermudah kalian. Ini adalah pecahan, kemudian ditambah dengan 3/5, seperti ini. Nah, kita lihat yang di atas 1. 1 ini lebih dekat dengan 0, apa lebih dekat dengan 4? Oke, lebih dekat dengan 0. Lebih dekat dengan 0. Kemudian ditulis dengan 0. Kemudian 3. 3 ini lebih dekat dengan 5, apa lebih dekat dengan 0? Maka lebih dekat dengan 5. Maka ikut yang 3 ikut 5. Jadi 5/5, 5/5. 5/5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, oke. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Mudah ya. Oke, kemudian saya beri contoh yang kedua. Oke, di sini ada 1/3/4 dikurangi 3/7. Oke, yang pertama kalian lakukan ini ya, untuk mengubah ke bilangan biasa. Karena pecahan itu kurang dari 1, maka dirubah dulu seperti ini. Oke, 3. 3 ini lebih dekat dengan 0, apa lebih dekat dengan 4? Ayo, 3 ini lebih dekat dengan 0, apa lebih dekat dengan 4? Maka lebih dekat dengan 4. Oke, kemudian 1, tulis 1. Kemudian ini karena 4/4, jadi 4/4 sama dengan 1, sama dengan 1. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, ketemu. Kemudian yang ini sekarang. Oke, yang ini 3 ini lebih dekat dengan 0, apa lebih dekat dengan 7? Lebih dekat dengan 0. Maka ditulis ini 0. Oke, kemudian dijumlah hasil 2 dari sini ya, dikurangi
0 sama dengan 2. Seperti ini. Ya, saya berikan contoh lagi. Ini adalah perkalian 1/3 kali 1/5/6. Oke, kita ini dulu. 1 ini lebih dekat dengan 0 apa lebih dekat dengan 3? Lebih dekat dengan 0. Maka tulis 0. Seperti ini. Dari mana 4? Dari sini. 4 ditambah 0. Seperti ini ya. Sama dengan 4. Oke. Kemudian kali. Oke. 5 ini lebih dekat dengan 0 apa lebih dekat dengan 6? Oke, lebih dekat dengan 6. Jadi di sini 6. 6/6 sama dengan 1. Oke. 1 ini ya, 1. Kemudian ditambah dengan 1. Satunya dari mana? 6/6 sama dengan 2. Oke. Nah, hasil 4 dan 2 ini itu kemudian dikalikan. 4 kali 2 sama dengan 8. Ya, seperti ini ya, saya jelaskan. Dari mana 4? 4 itu dari sini ke sini. Kemudian 2 itu dari sini ke sini. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita contoh kembali. 1/3/4 dibagi. Nah, ini pembagian. Dibagi 3/7. Oke. 3 ini lebih dekat dengan 4 apa 0? Lebih dekat dengan 4. Jadi 4. Jadi 4/4 sama dengan 1. Sama dengan 1 ditambah 1. 1 ini dari sini ya. 1 dari sini, kemudian sama dengan 2. Oke. Tanda pembagi. Oh, sorry, ini salah ini. Ini bukan penjumlahan tapi dibagi. Seperti ini ya. Seperti ini dibagi. Yang ini salah. Oke. Oke. 3 ini lebih dekat dengan 7 apa lebih dekat dengan 0? Maka lebih dekat dengan 0. Maka ditulis 0 seperti ini. Selanjutnya kita jumlah. Ya. Oke, sama dengan 2. Oke, 2 ini dari sini seret ke sini ya. Nah, ini kemudian 0 itu dari sini. Demikian. Seperti itu ya. Jadi 3/4 dibagi 3/7. Kemudian sama dengan 1. 1 ini yang ini. Ini ya. Kemudian 1 ini. 3/4 itu sama dengan 1. Nah, seperti ini. Baik, selanjutnya untuk tahap pecahan biasa dan campuran, saya kira sudah paham betul ya. Jadi dipelajari, diulang-ulang sampai kalian bisa mengerti. Selanjutnya kita masuk kepada taksiran bilangan desimal. Baik, kita lanjut untuk pembahasan taksiran. Kita sekarang masuk pada taksiran bilangan desimal. Jadi perlu diketahui bahwa bilangan 4, 3, 2, 1 itu dibulatkan ke bawah. Kemudian bilangan 5, 6, 7, 8, 9 itu dibulatkan ke atas. Ini adalah kunci untuk menentukan taksiran pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pada bilangan desimal dan persen. Baik, untuk lebih lanjut, untuk supaya kalian cepat memahami, saya berikan contoh. Contohnya 3,8 ditambah 1,2. Yang dilihat adalah di belakang koma. 8 ini merupakan bilangan yang dibulatkan ke atas. Maka menambah angka yang di depan, menambah 1 menjadi 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4.
Karena 2 ini merupakan bilangan yang dibulatkan ke bawah, maka menjadi 0, jadi tetap 1. Seperti ini, 1. Di 4 ditambah 1 sama dengan 5. Kemudian, contoh kedua, 7,4 dikurangi 4,5 sama dengan, kita lihat angka belakang 4 itu berarti dibulatkan ke bawah menjadi 0. Kemudian 5 itu dibulatkan ke atas menjadi 5. Seperti ini, 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Baik, contoh berikutnya, 24,9 kali 2,7. Jadi 9 itu merupakan dibulatkan ke atas, berarti menambah angka yang di depan menjadi 25. Nah, 7 dibulatkan ke atas, menambah angka yang di depan menjadi 3. 25 kali 3 sama dengan 75. Oke, untuk soal yang terakhir, pembagian 635. Jadi yang dilihat adalah yang di belakang koma puluhannya. Karena ini 3 lebih dekat dengan 600, maka lebih dekat dengan angka yang di bawah, maka 6 tetap ya tidak berubah karena ini dibulatkan ke bawah. Kemudian 2,7 karena 7 itu dibulatkan ke atas, maka di 2 akan bertambah 1 menjadi 3. 26 dibagi 3 sama dengan 2. Begitu ya. Ini adalah cara memecahkan taksiran bilangan desimal. Selanjutnya kita materi taksiran persen. Kita beri contoh. Contohnya, nah ini adalah merupakan kunci ya, kunci untuk mengerjakan taksiran tersebut. Contohnya adalah kita lihat 24% ditambah 48%. 4 ini dibulatkan ke bawah, berarti 24 menjadi 20. 8 dibulatkan ke atas menjadi 50. 50 tambah 20 sama dengan 70%. Kemudian 18% dikalikan 278. 18% maka dibulatkan ke atas menjadi 20. 278 karena 7 maka dibulatkan ke atas menjadi 300. Ya, 300 karena lebih dekat dengan 300. Oke, 20% kali 300 sama dengan berapa? 60%. Kok bisa 60%? Ya, 20 kali 300 sama dengan 6.000. Kemudian karena ada persen, maka dikurangi nolnya 2. Kenapa kok 2? Karena 100 itu nolnya berjumlah 2. Maka ini nolnya dibuang. Jadi tinggal 60%. Selanjutnya kita lihat 26% menjadi 30%. Ini dan 78 menjadi 80%. Demikian pembahasan taksiran, pecahan taksiran, bilangan desimal, taksiran persen pada kesempatan ini. Semoga kalian dapat memahami dan dapat mengerjakan tugas yang kami berikan dengan baik. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.